Selamat datang di Heijunka Channel. Semoga kita semua diberkahi kelimpahan rezeki dan kesehatan. Cerita diawali dari era kerajaan Joseon tahun 1592. Dikisahkan Tabib Heo adalah tabib paling dipercaya akan pengobatannya. Tabib Heo memiliki asisten medis bernama Mak Gae. Mak Gae sebenarnya adalah seorang perempuan. Tapi dia menyamar sebagai laki-laki karena di masa kerajaan Joseon perempuan tidak boleh bekerja di bidang medis. Yang mengetahui Mak Gae perempuan adalah Tabib Heo sendiri. Cerita berlatar di tahun 1592 era Joseon. Dikisahkan Tabib Heo adalah tabib akupuntur paling terkenal di kalangan rakyat kecil. Tiap hari banyak masyarakat yang berantusias untuk datang berobat pada Tabib Heo. 노력이 헛되지 않도록 치료에 만전의 노력을 기하겠나이다. 심화는 심한데 신장의 신수가 허약해 서로 간의 조화가 이루어지지 않으니구나. 귀신같이 아픈 곳을 콕콕 집 허의원님이 손댔다 하면 오래 걸릴 병도 빨리 낫고. Sekali waktu ada pasien yang tidak bisa ditangani oleh rekan Tabib Heo. Karena sang anak panik dan khawatir terjadi sesuatu. Anak dari si pasien tersebut berlari memohon agar Tabib Heo yang mengobati. 여기다. Pengobatan akupuntur Tabib Heo pun terdengar sampai ke Menteri Pertahanan. Sang menteri mendatangi tempat Dokter Heo dan ingin diobati. Tapi Tabib Heo menolak permintaan Menteri Pertahanan. Tabib Heo meminta sang menteri untuk mengantri bersama rakyat biasa. Tetapi sang menteri merasa dihina dan sontak Tabib Heo dipukuli. Namun hal itu urung dilakukan karena banyak rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut. Malamnya Tabib Heo mendatangi Menteri Pertahanan untuk meminta maaf. Pada awalnya sang menteri menolak permintaan Tabib Heo. Tetapi karena Tabib Heo pandai bersilat lidah akhirnya sang menteri pun memaafkannya juga. 멋증으로 판단하였나이다. 이런 분이라고는 하나 어찌 그런 누추한 곳에서 Setelah mengobati sang menteri, Tabib Heo dicegat dan diminta untuk menyembuhkan ibunya. Tetapi Tabib Heo menolak untuk memeriksa ibu dari Ducira. Karena ia tak memiliki uang. 서로 덮지를 못할 망정 이런 법이 하던 야식야 우리 엄니 죽으면은 Tabib Heo pun kian terkenal. Dan dia hanya mengobati orang-orang penting dengan imbalan emas dan perak. Bukan. Suatu hari Tabib Heo didatangi oleh Heo Jun, salah satu pejabat tinggi di kerajaan. Heo Jun meminta Tabib Heo untuk menyembuhkan sakit kepala raja dengan imbalan Tabib Heo akan mendapatkan posisi penting di kerajaan. Tetapi jika gagal nyawa Dokter Heo sendiri yang jadi taruhannya. Akhirnya Tabib Heo menyanggupi persyaratan dari Heo Jun. Sebelum berangkat ke istana Tabib Heo bertemu gadis yang belum sempat diobati Tabib Heo. Tetapi gadis kecil itu memberi isyarat agar Tabib Heo segera pergi ke istana. Dan sebelum Tabib Heo pergi, ia membisikkan sesuatu ke... Dengan percaya diri Tabib Heo menghadap raja untuk mengobati raja. Namun di luar dugaan pun terjadi. Tangan Tabib Heo gemetaran saat akan menusukkan jarum akupuntur ke kepala raja. Raja pun marah dan menganggap Tabib Heo bukan orang yang kompeten. Tabib Heo yang tak ingin mati dihukum pun tanpa pikir panjang langsung kabur meninggalkan istana. Pada akhirnya Tabib Heo terkepung di atas jembatan oleh pasukan kerajaan. Saat Tabib Heo akan ditangkap, seseorang yang misterius datang dan memanah tepat di dada Tabib Heo. Dan seketika itu Tabib Heo pun terjatuh ke sungai. Ketika terbangun, Tabib Heo merasa bingung karena luka panah di dadanya menghilang. Tak hanya itu,
Tabib Heo juga semakin bingung karena banyak bangunan-bangunan asing di sekitarnya. Hingga Tabib Heo menemukan monumen jembatan Mojun, yaitu lokasi jembatan saat Tabib Heo dikejar oleh tentara kerajaan. Tabib Heo juga menemukan monumen Haemin-seo, yaitu tempat dia membuka praktek pengobatan saat di masa kerajaan Joseon. Setelahnya, Tabib Heo bertemu dengan wanita yang membuatnya terpesona. Tak sadar di depan Tabib Heo ada seorang pria yang sedang terkapar. Sontak Tabib Heo datang dan berinisiatif menolong pria tersebut. Ketika Tabib Heo akan menusukkan jarumnya, tangan Tabib Heo langsung dihalangi. 미쳤어요? Tabib Heo kebingungan melihat teknik medis dan alat-alat medis yang digunakan oleh Dr. Yeon. Setelah perawatan selesai, Tabib Heo menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh. Apakah perempuan bisa menjadi tabib, dan kereta aneh membawa pasien kemana? Sontak saja Dr. Yeon mengacuhkan Tabib Heo karena dianggap Tabib Heo sedang modus. Tak berhenti di situ, Tabib Heo mengikuti Dr. Yeon. Saat Dr. Yeon memanggil taksi, Tabib Heo mengira gestur tersebut untuk memanggilnya. Tanpa lihat kanan kiri Tabib Heo langsung menyeberang jalan, dan ia hampir tertabrak. Dr. Yeon yang melihat kejadian tersebut membuat trauma masa kecilnya muncul. Orang tua Dr. Yeon meninggal tertabrak mobil, dan Dr. Yeon pingsan saat itu juga. Saat Tabib Heo akan mengobati Dr. Yeon, petugas ambulan yang kebetulan lewat berhenti dan membawa Dr. Yeon dan Tabib Heo ke rumah sakit. Karena naik mobil adalah hal baru bagi Tabib Heo, dia pun mual dan muntah-muntah. Saat sampai di rumah sakit, Tabib Heo bertingkah konyol, karena di rumah sakit tersebut banyak teknologi-teknologi baru dan asing bagi Tabib Heo. Selain itu, Tabib Heo pun terkesan dengan teknologi dan metode-metode medis di rumah sakit tersebut. Teman-teman Dr. Yeon menanyakan Tabib Heo apakah pacar dari Dr. Heo, dan Tabib Heo pun menjawab iya. Karena sebenarnya Tabib Heo tak mengerti betul apa makna kosakata pacar. Setelah itu Tabib Heo merenung dan bingung dengan apa yang sedang menimpa dirinya, serta menyalahkan jarum akupuntur yang dibawanya. Kemudian Tabib Heo bertanya-tanya mengenai gaji dan status yang didapat oleh seorang dokter. Tabib Heo pun berubah pikiran. Dia ingin menjadi dokter akupuntur juga. Sementara itu di kerajaan Joseon, Heo Jun dipenjara, karena dialah yang merekomendasikan Tabib Heo terhadap raja, dan ternyata utusan Heo Jun lah yang memanah Tabib Heo di jembatan, dan kini Tabib Heo di kerajaan Joseon menjadi seorang buronan. Di sisi lain Tabib Heo berada di restoran rumah sakit, ia kelaparan, dan Dr. Yeon pun mentraktir Tabib Heo sebagai balas budi atas pertolongan ia di tempo hari. Saat sedang makan, muncullah Ohara. Ohara adalah pasien VIP dari Dr. Yeon yang sedang mengidap penyakit jantung dan akan melakukan operasi di hari itu. Dr. Yeon melihat Ohara sedang makan bersama Tabib Heo. Dr. Yeon marah, karena Ohara akan melakukan operasi di hari itu dan tidak diperbolehkan makan. Tetapi saat itu Dr. Heo telah mengetahui penyakit Ohara hanya dengan merasakan denyut nadinya, dan saat itu Tabib Heo mencegah Ohara makan daging. Dr. Yeon pun tetap marah dan meninggalkan Tabib Heo. Trauma Dr. Yeon pun kambuh, saat dia melihat pasien kecelakaan lalu lintas. Tabib Heo yang khawatir pun menyusul Dr. Yeon ke toilet, karena Dr. Yeon telah habis kesabaran. Akhirnya Tabib Heo pun dilaporkan security dan diusir keluar. Tabib Heo pun berusaha untuk masuk ke rumah sakit itu lagi, dan di tengah usahanya, Tabib Heo didatangi Ohara dan Tabib Heo pun menemani Ohara berjalan-jalan. Dr. Yeon yang melihat dari kejauhan pun khawatir, dan menghampiri mereka berdua. Ohara yang tidak menyukai Dr. Yeon pun sengaja mengarahkan kursi rodanya sendiri meluncur ke tangga agar Dr. Yeon disalahkan nantinya, namun Tabib Heo dengan sigap menolong Ohara hingga tangan Tabib Heo mengalami luka robek. Dr. Yeon yang melihat Tabib Heo pun iba dan mengobati Tabib Heo. Saat melakukan tindakan medis, Tabib Heo pun tercengang dengan metode dan alat-alat yang digunakan oleh Dr. Yeon. Dr. Yeon pun bertanya-tanya tentang metode medis dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tabib di masa kerajaan Joseon. Sontak jawaban dari Tabib Heo menjadi sedikit meyakinkan Dr. Yeon jika Tabib Heo memang dari masa kerajaan Joseon.
Saat tabib Heo sedang menunggu Dr. Yeon, Ohara datang kembali dengan membawa lari jarum akupuntur tabib Heo. Sontak saja tabib Heo lari mengejar Ohara. Ohara yang mengidap penyakit jantung pun pingsan, penyakit Ohara kambuh, dan beruntung tabib Heo dengan akupunturnya dan menyelamatkan Ohara. 야, 편히 숨을 쉴 수 있겠느냐? 그러니까 내가 하라, 괜찮아? 고맙다는 말을 안 해.